Aku udah setor sampai berapa tahun, misalnya 7 tahun nih. Kok ternyata investasi aku nggak balik, tapi udah terlanjur nih, misalnya udah jalan pertengahan tahun. Kadang-kadang teman-teman dilemanya, aduh kayaknya nggak mungkin lagi deh lanjut, mending aku tutup. Mau ditutup sekarang kan sayang kayak gitu ya, apalagi di era yang sekarang ini kan memang kita perlu yang namanya proteksi. Nah itu ada nggak istilahnya solusi nih untuk teman-teman yang mengharapkan nilai investasinya juga bisa bagus, tapi dengan mempertahankan polis yang ada. Hai Sobat People, kembali lagi bersama aku Ria di channelnya Steven. Tada! Channel yang sangat menginspirasi dan memotivasi untuk jadi hidup kalian lebih baik. Di hari ini ya, kan ceria banget nih hari ini aku. Seceria nama Ria. Dan kita juga berdua kayaknya cerah banget ya di layar kaca. Iya dong, bersinar ya. Bersinar. Oke, teman-teman yang langsung inbox kemarin ke Ko Steven ya, gitu nanya minta dibahas tentang investasi di dunia asuransi itu seperti apa? Karena kan sekarang ini banyak banget anak-anak milenial yang sudah mengarah ke investasi ya, kayak gitu. Nah, menurut Ko Steve sendiri, investasi di asuransi itu gimana menurut Ko Steve? Sebenarnya kalau kita mau bicara investasi di asuransi, aku mau jelasin dulu bahwa investasi dan asuransi itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, yang kita harus tahu ada istilahnya tuh namanya, biar kita gampang inget ya, istilahnya tuh SIP. SIP itu apa? S itu saving, I itu apa? Investasi, P itu adalah proteksi. Jadi tiga hal ini produk keuangan yang punya tujuannya masing-masing. Contoh saving tuh gini, kalau misalnya kayak kita buat kebutuhan sehari-hari, kita makan, ya itu masuk di saving. Terus kemudian kalau investasi, kita berarti kita mencari keuntungan di jangka panjang. Misalnya kita untuk tabungan dana hari tua, atau kita mau beli rumah segala macam, ya itu yang namanya investasi. Nah, kemudian yang ketiga yang namanya proteksi. Proteksi itu adalah tugasnya dia itu mengamankan setiap tujuan keuangan kita. Nah, mengamankan saving kita dan mengamankan investasinya kita, supaya kalau pada saat terjadi resiko, kita nggak perlu ngambil saving kita buat bayar rumah sakit, kita nggak perlu nguras investasi kita semua buat bayar kalau kita terjadi resiko sakit kritis. Nah, jadi tiga hal ini punya tujuan yang berbeda, kita mesti tahu sebelum kita beli investasi di asuransi. Oke, jadi memang kita harus bedain dulu ya, memang masing-masing tadi itu segmennya udah beda. Nah, kalau misalnya teman-teman udah memutusin nih, udah tekadnya bulat banget, dia pengen juga nih ngambil bagian investasi di asuransi. Nah, tipsnya gimana sih ini kok untuk memilih tadi itu? Ya, kebanyakan dari kita itu kalau ditawarin investasi yang ada di asuransi itu yang namanya unit link. Jadi ada unsur investasinya di situ, proteksi plus investasi. Nah, yang kita harus tahu, biasanya kita tuh ditawarin diiming-iming dengan rendah sedang tingginya, nanti hasilnya tinggi setelah 10 tahun itu nilai tunainya jadi sekian gitu ya. Itu yang bikin biasanya kita sebagai klien itu atau konsumen, wow, menarik gitu ya, tergiur. Teman mesti tahu bahwa investasi di asuransi itu adalah tujuannya apa? Hasil investasinya itu akan dipakai buat bayar biaya asuransinya. Nah, tujuannya di situ. Kecuali kalau memang teman-teman ditawarin yang sekali bayar, single premi. Jadi uang yang masuk ke situ semua 100% akan diinvestasiin. Nah, jadi memang tujuannya berbeda ya. Gitu. Nah, berarti kan masing-masing komponen asuransinya tadi itu tuh ada yang namanya biaya-biaya ya untuk diinvestasinya sendiri ya. Biaya tadi itu. Ya, jadi untuk asuransi sendiri kan kita yang namanya beli manfaat. Investasi ya itu untuk meningkatkan keuntungan. Nah, kalau kita beli manfaat, beli proteksi, itu pasti kita kena yang namanya biaya. Nah, di asuransi unit link sendiri itu ada beberapa macam biaya ya. Yang pertama itu ada yang namanya biaya akuisisi. Yang kedua itu ada yang namanya biaya alokasi. Yang ketiga ada biaya maintenance fee. Dari investasi itu kena biaya. Yang keempat ada yang namanya biaya asuransinya setiap bulan. Itu berbeda dengan biaya akuisisi. Nah, kemudian ada yang kelima, ada yang juga yang namanya biaya administrasi. Pastinya kena biaya ya. Dan itu yang nyebabin kenapa banyak yang istilahnya masukkan atau aku udah setor sampai berapa tahun, misalnya 7 tahun nih. Kok ternyata investasi aku nggak balik kayak gitu. BEP aja nggak loh. BEP aja nggak, malah dari jumlah premi yang disetorkan ternyata nggak 50% nggak ada. Iya, gitu bahkan ya. mungkin ada 30% gitu ya. Dan ternyata itu semua karena ada yang namanya pembagian tadi itu ya, pembagian untuk ke asuransi yang fungsinya untuk proteksi tadi itu, sama pembagian untuk ke investasi ya, memang investasinya di asuransi adalah ditujuankan untuk jangka panjang tadi itu ya. Oke. Nah,
untuk di investasi asuransi sendiri, kan biasanya tuh ada kita pada saat apply awal ya, pada saat mau pengajuan polis asuransi itu ada yang namanya kolom di hasil investasi ada 3 range gitu ya. Ya, ada rendah, sedang, tinggi. Nah, itu gimana sih kok penjelasannya kok? Nah, sebenarnya rendah, sedang, tinggi ini hanya menggambarkan. Kalau misalnya rendah biasanya itu 5%, kalau di sedang antara 10-11, kalau di tinggi itu ada yang 15-17%. Tergantung setiap perusahaan dan produknya masing-masing. Nah, itu hanya menggambarkan, mengasumsikan. Namanya juga ilustrasi, itu bukan angka pasti. Jadi kalau teman-teman misalnya ditawarin, oh nanti hasilnya tinggi ya sekian gitu ya. Itu harus kita baca baik-baik. Di situ tulisannya asumsi atau ilustrasi, bukan nilai pasti. Betul. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita milih sesuatu ya kita pastiin dulu. Kalau kita nggak yakin sama penjelasannya, kita bisa minta second opinion kok. Misalnya sama advisor yang lain, atau misalnya kita tanya ke perencana keuangan atau financial advisor gitu. Teman-teman kalau misalnya bingung cari ke siapa, tuh ada kita nih, ada Ria, ada Steven gitu. Teman-teman boleh discuss aja. Gitu. Oke. Nah, berarti kan ada yang namanya tips and tricksnya juga ya. Kalau kita tadi udah tahu nih berinvestasi di asuransi unit link tadi itu tapi udah terlanjur nih, misalnya udah jalan pertengahan tahun. Kadang-kadang teman-teman tuh dilemanya, aduh kayaknya nggak mungkin lagi deh lanjut, mending aku tutup polis aja kayak gitu. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Bener. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi manfaat proteksi itu kan istilahnya pada saat dulu awal buka dengan premi segitu manfaat benefitnya kan lumayan bagus ya. Mau ditutup sekarang kan sayang kayak gitu ya. Apalagi di era yang sekarang ini kan memang kita perlu yang namanya proteksi. Nah, itu ada nggak istilahnya solusi nih untuk teman-teman yang mengharapkan nilai investasinya juga bisa bagus, tapi dengan mempertahankan polis yang ada kayak gitu, itu seperti apa kok? Nah, biasanya saya cek dulu juga manfaatnya apa. Nah, kalau misalnya manfaatnya memang ini nggak dibutuhin sama klien. Contoh misalnya kayak masih single, tapi dia misalnya dikasih UP misalnya 5 miliar gitu ya. Loh, kan masih single gitu. Kalau kita meninggal emang kita mau warisin 5 miliar buat siapa? Kalau memang kita tahu itu kita memang mau beli 5 miliar, kita mau kasih ke keluarga, itu nggak masalah, itu tujuan kita. Tapi seringkali kan kita nggak tahu, loh ternyata UP-nya gede banget nih, biaya asuransinya pasti mahal banget. Nah, itu yang kita mesti cek dulu manfaatnya seberapa gede. Nah, kita bisa rubah kok. Misalnya manfaatnya ada yang kegedean ya kita kurangin. Kalau ada yang kurang manfaatnya, teman-teman mesti tambahin gitu. Oke. Jadi mesti review dulu sih. Review tetap ya gitu. Tetap. Kalau yang mungkin teman-teman yang udah kayak mau review bingung nih, mau review sama siapa, teman-teman boleh kok kontak kita berdua. Gitu, teman-teman bisa kasih istilahnya terima advice dari kita berdua, mungkin dari segi ini ya yang ideal seperti apa kayak gitu. Sama tadi mau nyambung ya masalah ini. Kalau udah terlanjur nih kira-kira tidak menguntungkan buat teman-teman. Ya kalau memang kita sudah tahu kita beli asuransi, manfaatnya ini dengan biaya seperti ini, kira-kira kita kepake nggak? Kita butuh nggak? Kalau memang kita merasa dalam hati aku nggak butuh, aku masih single, asuransi kesehatan juga misalnya udah ada dari asuransi lain, ya berarti nggak butuh polis itu, ya silahkan tutup. Artinya kan kenapa kita harus nggak sesuai kebutuhan, kita harus beban biaya yang kita harus bayar setiap bulan akhirnya jadi beban buat kita. Nah, tapi memang pastiin ya manfaat yang diambil itu teman-teman benar-benar nggak butuh. Di breakdown dulu berarti ya, di review dulu ya, benar-benar sesuai apa enggak kayak gitu. Jangan asal tutup ya, asal tutup ya malah kita rugi sendiri. Iya benar. Jadi memang tetap kita berinvestasi boleh gitu. Di asuransi juga bisa berinvestasi, tapi tetap tadi itu teman-teman tahu poin-poinnya yang tadi ya. Memang untuk jangka panjang dan juga ada biaya-biaya yang dibebankan di awal seperti itu. Sama aku mau nambahin ini Ria. Jadi seringkali kan kita tanya, aku kayaknya rugi nih bayar asuransi kan gitu ya, teman-teman juga mungkin ngerasa hal yang sama. Tapi teman-teman boleh pakai analogi seperti ini. Nah, pada saat asuransi ini kan tujuannya adalah melindungi kita, melindungi kekayaan kita. Tugasnya asuransi kalau saya boleh bilang itu sama kayak kita punya security, sama kayak kita punya penjaga yang ngelindungin kekayaan kita. Sekarang bayangin kalau kita dijagain rumah kita sama security, terus kemudian tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi resiko, apakah itu artinya kerugian? Harus bayar biaya untuk melindungi kekayaan kita. Kalau misalnya terus ada pertanyaan, ya kalau nggak terjadi apa-apa, boleh nggak saya minta, masa preminya nggak bisa balik? Boleh nggak saya minta preminya balik? Saya sekarang tanya nih,
Kalau teman-teman minta security buat jagain rumah teman-teman, kemudian tidak Gajinya terjadi diambil kemalingan, gajinya minta dibalikin, Iya, kerja Rodi. namanya kerja rodi. Kerja rodi, bener-bener. Sama halnya di asuransi. Kita sudah dilindungin kok selama 2 tahun. Kalau Betul. misalnya kita tidak terjadi resiko, asuransi kita nggak kepake sama sekali. Artinya apa ya? Artinya bersyukur kita sehat, kita nggak Iya. perlu memanfaatkan asuransi. Betul. Jadi sebenarnya asuransi itu kita nggak bisa pakai pendekatan yang namanya untung dan rugi. Iya. Karena kalau kita merasa untung, artinya teman-teman pakai manfaatnya. Artinya Iya. teman-teman nanggung yang namanya sakit, dulu, resiko. Gitu. bener. Dan juga biasanya aku kasih gambaran juga kayak kita bawa ban serep ya. Nah, bener. ban serep itu kan kadang-kadang kita nggak selalu butuhkan karena Ya, yang bener. namanya kayak contoh ban bocor atau misalnya Ya. kenapa aku di jalan kan itu nggak tahu tiba-tiba. Nah sama halnya dengan berasuransi kayak gitu ya. Tujuan kita adalah jangka panjang tadi. Misalnya kita mau untuk jangka pensiun kayak gitu. Tapi kan Ya. itu harus jangka panjang ya. Ya. Nah selama kita menyiapkan pensiun kita tadi itu kita nggak tahu nih di ke depan hari itu ada apa dengan kita. Ya. Apakah kita masih sehat terus ataukah kita ada sakit atau nggak ada yang bisa jamin. Betul. Satu orang pun gitu ya. Nah itu kenapa makanya kita tetap perlu yang namanya proteksi. Meskipun Proteksi. kita sudah berinvestasi. Betul. Gitu. Kan tujuannya proteksi untuk mengamankan kekayaan kita. Betul. Supaya kalau sampai terjadi resiko, kita nggak jatuh miskin. Ya. Supaya kekayaan kita ini tetap aman, ya. Ya, betul. Gitu. Nah, itu tadi guys apa ya istilahnya? Sedikit perbincangan kita mengulik-ngulik tentang Ya. investasi yang Tentang ada. investasi yang ada di asuransi ya, gitu. Mungkin Harus dibenerin dulu ya mindsetnya. mungkin buat teman-teman yang hari ini udah mulai nih kebuka nih dari informasi yang kita dapetin, boleh kok teman-teman nanti share di kolom komentar atau Ya. misalnya ada masukan atau pertanyaan apa yang mau ditanyakan boleh langsung DM ke Instagram kita juga boleh atau misalnya langsung ke inbox yang ada di channel YouTube-nya Stephen Yes. langsung. Oke guys. Oke. Nah, oke nggak kerasa ya di penghujung waktu kita harus berpisah nih sama sobat smart. Sobat smart people. Smart people. Nah, semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan kita berharap dan kita juga berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, teman-teman semuanya dilindungin dan teman-teman tambah pinter untuk Cerdas finansial. finansial Ya. lagi. Teman-teman boleh dengerin podcastku. Itu aku udah upload sampai episode ke-9 ya. Ya. Jadi teman-teman boleh dengerin. Oke. Podcastnya apa? Di Cerdas Finansial with Stephen. Ya. Kalian juga bisa dengerin podcast aku ya Yes. guys. Apa nama Di Ria podcastnya? Punya Berita. Ria Punya Berita. Ya, Oke. teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan dukung kita, support kita supaya kita terus memberikan informasi-informasi yang terbaik buat teman-teman supaya menginspirasi dan memotivasi untuk kita semua jadi lebih Cerdas finansial dan jadi lebih baik. Oke, bye. Halo guys. Hai guys. Aku duluan. Oh iya. Iya dulu. Ya udah, aku diam dulu. Kita akan membagikan aku ya. Iya, aku. Aku. Dulu nih kira-kira sebenarnya tujuan investasi dan asuransi itu menurut sama kayak kacau banget. Hari ini, kenapa aku? Sisi aku bener tadi bilang gitu